Azhara Cilincing, Jakarta Utara dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan 2023 dengan nomor peserta 317513000975. Saya akan melaksanakan ujian kerja di SMP Azhara Cilincing, Jakarta Utara. Berikut video praktek pengajaran saya. Silahkan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kalian hadir semua. Semoga kalian hari ini bisa menerima pelajaran seperti biasa. Hari ini kita belajar tentang mengagukan Allah dengan tunduk pada perintahnya. Nanti ada beberapa materi yang akan Ibu sampaikan. Tapi sebelum belajar kita mulai, kita baca doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Ketua Kebijakan. Sebelum kita baca, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih baca doanya hari ini. Semoga dengan baca doa kalian bisa menerima pelajaran untuk ini. Sebelum kita membaca doa, terlebih dahulu Ibu absen dulu. Hari ini siapa yang tak masuk? Rehan Rehan kenapa? Sakit. Tasya? Oh, tidak ada kabarnya. Mudah-mudahan yang sakit akan segera diangkat penyakitnya. Yang tidak masuk akan diberikan pengertiannya bahwa pelajaran itu penting bagi kita. Oke, sebelum Ibu melanjutkan materinya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui pembelajaran teknik kisah, kalian dapat menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang kedua, melalui pembelajaran discovery, kalian dapat menjelaskan tata cara sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur sebagai sikap patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, melalui pembelajaran diskusi, kalian dapat menjelaskan hikmah melaksanakan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Dan yang terakhir adalah melalui pembelajaran demonstrasi, kalian dapat mempraktekkan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur sesuai dengan ketentuannya. Oke. Perintah agama untuk sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Pembahasan yang pertama yaitu tentang sujud syukur. Coba Raya, apa itu pengertian sujud syukur? Syukur dimaknakan sebagai rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmatan darinya dan terhindar dari bahaya. Oke, itu adalah pengertian sujud syukur. Artinya, sujud ini sujud kita terima kasih kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita terhindar dari bahaya yang sedang ada di depan kita. Nah, kita harus melakukan sujud syukur. Kemudian hukum sujud syukur tersebut adalah sunnah. Seperti dalil di sini dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, sesungguhnya apabila datang
kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa kita apabila menerima kenikmatan dari Allah, maka kita diwajibkan sujud syukur, atau terhindar dari bahaya, kita melakukan sujud syukur. Karena apa? Kita terhindar dari bahaya yang sedang mengintai kita. Kemudian tata cara sujud syukur. Yang pertama, niat. Jadi setelah kita melakukan sebelum kita melakukan sujud syukur, maka kita harus ada niat di dalam. Kemudian takbiratul ihram. Habis niat, takbiratul ihram, kemudian sujud, dan yang keempat duduk sesudah sujud. Yang terakhir salat. Bagaimana niat sujud syukur? Ada yang masih ingat niat sujud syukur? Cara itu saja syukuri seringatan bilang Nawa itu itu adalah niat sujud syukur. Jadi sebelum kita melakukan sujud syukur, berarti kita harus niat dulu dan ada niatnya. Nawa itu sujud syukri sunnatan lillahi. Bacaan sujud syukur tersebut adalah seperti ini. Coba Tohidin baca. Nah, pada saat kalian sujud, kalian membaca bacaan di depan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula. Kita lanjutkan kembali. 3. Lupa membaca doa kunut. Ini bagi orang yang terbiasa membaca kunut. Tapi bagi orang yang tidak biasa membaca kunut, tidak apa-apa. Tidak melakukan sujud sahwi. Ini bagi orang yang membaca doa kunut ya, yang bisa kita lakukan. Kemudian lupa mengerjakan tasyahud awal. Dia lupa duduk tasyahud awal. Ternyata lupa, dia langsung berdiri. Nah, saat berdiri dia baru ingat ternyata dia tidak melakukan tasyahud awal. Terakhir nanti dia yakini dia harus melakukan sujud sahwi. Yang terakhir, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Kalau maghrib misalkan 3, di hatinya ragu, ini udah 3 apa belum? Akhirnya dia melakukan lagi sholat, menambahkan yang 3 menjadi 4. Tetapi setelah itu dia baru ingat dia sudah melakukan kelebihan dalam sholat, maka melakukan sujud sahwi. Itu yang kalian harus lakukan. Di sini ada tata cara sujud sahwi. Baca kalian. Ini adalah tata cara sujud sahwi. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Subhana malayanamu. Lagi, subhana. Lagi, nah, Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Itu artinya. Jadi kalau kalian nanti mau sujud, kalian membaca subhana malayanamu walayanamu. Setelah itu duduk lagi, ya. Setelah membaca itu tadi subhana, kalian duduk sebentar, sujud kembali. Jadi 2 kali sujud, ya. Baru terakhir salam. Diakhiri dengan salam. Oke, itu adalah tata cara sujud sahwi. Yang terakhir adalah sujud tilawah.
Baca sujud tilawah. Pengertian sujud tilawah apa? Siapa? Sujud tilawah, sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran, baik di dalam maupun di luar sholat. Sujud tilawah hukumnya adalah sunnah. Oke. Sujud tilawah hukumnya sunnah. Sujud dilakukan ketika membaca ayat-ayat sajadah di luar atau di dalam sholat. Misalkan imam kalian membaca ayat sajadah, kalian langsung mengikuti gerakan imam, tapi ya mengikuti gerakan imam, jangan kalian imam belum sujud, kalian bersujud di luar. Batal sholatnya. Kita mengikuti gerak imam. Apabila imam melakukan sujud setelah membaca ayat sajadah, kita maka ikut sujud. Kalau di luar sholat, kalian sedang membaca nih ada 15 ayat. Ada 15 ayat Al-Quran yang menerangkan tentang ayat sajadah, kalian bisa langsung sujud. Sujud tilawah. Ini ada tata cara sujud tilawah di luar sholat. Pertama, menghadap kiblat. Kedua, berniat sujud tilawah. Ketiga, takbiratul ihram. 4, melakukan sujud. Oke, ini adalah tata cara kita melakukan sujud tilawah. Ini di luar sholat. Doa yang dibaca pada saat sujud, kalian bisa lihat sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa samahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini adalah pada saat kita sujud di luar sholat. Terus duduk sejenak, kemudian membaca salam. Ini di luar sholat ya. Kalian melakukannya sujud tilawah di luar sholat. Jadi itulah bacaannya yang kalian baca pada saat kalian sujud. Dan selanjutnya sujud tilawah di dalam sholat. Ketika sedang berdiri dalam sholat, membaca sajadah atau imam membaca ayat sajadah, kemudian langsung mengerjakan sujud satu kali dengan membaca sama seperti bacaan yang tadi yang di luar sholat. Sajadah coba berdiri, sajadah wajhiyah. Ahsanul khaliqin. Nah, ini sama. Begitu imam membaca saja langsung mengerjakan sujud, kalian ikut sujud. Ya, kalian ikut sujud dan membaca ayat tersebut. Setelah sujud langsung berdiri lagi mengerjakan sholat kembali. Misalkan habis baca Al-Fatihah, kemudian ada sajadah yang dibaca oleh imam, langsung sujud. Karena belum buku ya, langsung sujud membaca ini. Kalian balik lagi berdiri melakukan apa? Ruku yang belum kalian baca. Paham? Berbeda dengan niatnya. Kalau sujud syukur kita menerima kenikmatan dari Allah. Sujud sahwi karena kita lupa dalam mengerjakan sholat, ada rukun yang kita tinggalkan. Sedangkan sujud sajadah, sujud tilawah, kita mendengar ayat-ayat. Baik, untuk hari ini kita cukupkan pembelajaran hari ini tentang materi beberapa sujud yang kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum pembelajaran kita hari ini, tergabung kita baca doa untuk hari ini. Coba saya silakan di doa. Bismillah.
Sadaqallahul Nanti pada hari ini semoga kalian pulang ke rumah dengan selamat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.